Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurnia dari Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, ya Pak, siap. Pertanyaan saya Pak Bayu, di tempat kami ini pesawahan kasusnya air sawahnya itu gatal. Gatalnya kenapa Pak? Kalau kebanyakan menyimpulkan adanya penggembala bebek. Tetapi itu kan sudah terjadi sejak dulu gitu. Betul, penggembala bebeknya. Sekarang ini gatal Pak. Bagaimana solusinya untuk mengantisipasi itu? Baik. Yang kedua, dosis untuk pemupukan, maaf nih menyimpang Pak, durian dan alpukat. Baik. Terutama dalam penggunaan pupuk horti Pak. Usia berapa tahun? Ini masuk di 8 bulan Pak. 8 bulan. 8 bulan. Baik. Terakhir Pak, yang ketiga ini, dosis pupuk yang dianjurkan untuk penggunaan horti maupun urea cair dan padat, perbandingan nilai rupiahnya ke pupuk kimia itu standar subsidi atau non subsidi Pak? Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, begini Bapak, saya jelaskan dulu tentang bebek. Sebenarnya Bapak Ibu, tumpang sari padi itu harus dengan bebek. Tapi banyak orang mengeluh bebeknya selalu menyebabkan air menjadi gatal. Ini bebeknya orang atau bebeknya sendiri? Bebeknya orang. Besok minta tolong bilangi bapaknya, Pak tolong belikan booster fit gitu, biar tidak gatal. Begini Bapak Ibu, kalau kita gunakan sistem organik, tukang bersihkan belalang, tukang bersihkan ulat, tukang bersihkan keong, tukang bersihkan rumput yang kecil-kecil, sebenarnya bebek terbagus. Di dalam konsep saya, untuk 1 hektar itu butuh 50 ekor bebek. Ini ketika padi berusia 2 minggu ke atas, sampai padi berusia 40 hari, yang kerja di sawah hanya bebek 50 ekor ini. Tapi saya minta tolong, supaya kotorannya tidak gatal, yang membuat kotoran bebek jadi gatal makanya sembarangan Pak. Kadang-kadang sama orang-orang itu dikasih makan, maaf ya, roti busuk, barang-barang yang tidak baik. Kalau seandainya bebeknya itu dikasih makan jagung, saya yakin 100% kotorannya tidak gatal. Terus yang kedua, kalau seandainya nanti di sini sudah terlanjur ada bakteri-bakteri jahat, tadi sudah buat ZPT insek fungi? Sudah, besok semprot dengan itu. Soalnya biar penyakit jamurnya, PKK itu kalahnya dengan fungi. Fungi yang membuat menghilangkan PKK. Tahu PKK Bapak Ibu? Panu kadas kurap, nah itu ya. Apa kira-kira? Laos. Semprot dengan laos dulu Pak tanahnya Pak. Biar jamur yang menyebabkan kutu air dan sebagainya itu mati dulu semuanya. Untuk disterilkan. Terus yang kedua, bebeknya kasih pakan fermentasi. Jadi kalau boleh Bapak yang pelihara sendiri aja bebeknya. Per hektar cuma butuh 50 ekor Pak. Ini sangat efektif. Kenapa sangat efektif Bapak Ibu? Percayalah, bebek itu tahu ulat sembunyi di mana. Bebek tidak akan merusak padinya. Justru rumput-rumput yang baru tumbuh itu pun akan dihabiskan oleh bebek. Jadi ketika padi itu kan usia 14 dipupuk, nanti usia 20 mulai dibersihkan, usia 25 hari dipupuk lagi, usia 40 hari dibersihkan lagi. Lah daripada membersihkan pakai orang, kalau dibantu dengan namanya bebek, percayalah biayanya bisa lebih ditekan. Terus yang kedua, yang paling penting dari bebek ini untuk membasmi keong. Bebek ketemu telurnya keong bahagia sekali dia. Ketemu anakannya keong bahagia sekali. Kita mungkin tidak ketemu kan keongnya di mana, tapi bebek bisa nyari sampai ke dalam tanah Pak. Paham di sini? Jadi bebeknya yang harus dirubah sistem metabolismenya. Kalau tadi Bapak Ibu tahu Booster Fit itu adalah produk
yang saya buat itu berasal dari salam manis sebenarnya, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Tetapi saya kombinasi dengan teh kombucha. Kalau Bapak Ibu buat sendiri percayalah lebih mahal. Karena teh kombuchanya sudah mahal. Kenapa saya selalu jual murah? Ini saya tunjukkan. Biar Bapak Ibu tidak penasaran. Saya bisa jual murah Booster Fit. Karena apa? Booster Fit itu adalah limbah pabrik obat saya. Ya sudah. Karena ini limbah jadi murah. Kalau produk aslinya apa? BSM 8. BSM 8 itu berapa harganya? Saya lupa ya. Piring Mas. Gus, berapa harga BSM 8? Berapa? Ah, ini Bose. Berapa Pak? BSM 8 itu? BSM 8 itu berapa harganya? 75.000, seperempat liter. Berarti 1 liter berapa? 300.000. Booster Fit bisa murah karena limbahnya BSM 8. Sudah, itu alasannya. Kayak katalis Bapak Ibu, ini saya katakan jujur, saya dikejar orang terus perkara katalis. Katalis itu sebenarnya itu paling murah. Bapak Ibu kalau buat sendiri saya jamin lebih mahal dari itu. Kenapa? Bahannya kentang, wortel. Kalau tahu harga sekarang Bapak Ibu berapa harganya kentang dan wortel? Untuk membuat 1 liter butuh 2 kilo. Seandainya wortel. Tapi itu masih butuh bakteri pengurainya yang butuh 3 tahun. Itu alasannya. Jadi sebenarnya itu adalah program sosial saya. Kenapa saya harus ciptakan katalis? Bapak Ibu tidak akan bisa membuat organik yang setara dengan kimia kalau tidak kita kasih katalis. Fair. Karena apa? Ini slogan kami. Buat yang bagus, jual yang murah. Goal saya ketemu di satu titik, kita harus bisa lebih murah daripada pupuk kimia. Kalau boleh di bawah pupuk subsidi. Sudah jelas Pak ya? Di bawah pupuk subsidi. Apalagi Bapak Ibu buat sendiri. Loh, kan sudah clear. Paham maksud saya di sini? Jadi begini Bapak Ibu, di bawah pupuk subsidi ada. Tapi yang dijual subsidi non, tahu subsidi non? Ngerti istilah subsidi non di bawah Bapak Ibu? Harga subsidi itu aslinya cuman 2.500 sampai 3.000 deh. Tapi kalau subsidi non itu harganya 5.000 sampai 6.000. Ini Pak. Pupuk yang Bapak Ibu buat nanti seperti buat urea, seperti buat NPK dan sebagainya, itu nanti separuhnya ini harganya. Jadi tetap lebih murah daripada pupuk subsidi. 1 hektar itu kalau pakai full lengkap, mulai pembenah tanah, kalau ini dihitung lengkap, kalau pakai kimia bisa habis 4,5 juta sampai 5 juta Pak per hektar. Kalau digunakan lengkap ya, dari insek, fungi, ZPT sampai semuanya. Tapi kalau pupuknya aja 1 hektar kan paling habis sekitar di angka 3 juta. Kalau yang subsidi non. Tapi kalau Bapak Ibu nanti jual, yang saya tadi katakan sebagai ilmunya Kanjeng Dimas, Dimas Kanjeng, pupuk ini tolong dijual di level lengkap ya, pembenah tanah, ZPT, insek, fungi, urea, sama KCL, itu di harga 2 juta per hektar. Itu goal saya. Tapi untuk daerah yang luar Jawa tolong disesuaikan sendirilah. Paham ya? Sehingga apa Bapak Ibu, kita membantu petani yang banyak. Ingatlah, ibadah terbaik adalah kita menolong orang lain. Bapak Ibu jual segitu, untungnya berapa saya tunjukkan, 100%. Sudah. Apalagi kalau ayamnya sendiri, biayanya berapa, cuman 500.000. Seperti Pak Jokowi bilang, 1 hektar cuman butuh 500.000. Loh, ini fair. Ya sungguhan. Tapi harus pinter untuk buat harga 500.000 itu pinter. Itu yang ngomong sebenarnya enggak tahu yang di belakangnya Pak Jokowi itu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa buat, tenang saja, bisa. Paham Pak di sini? Oke, siap. Nah, terus yang satu lagi untuk dosis untuk durian dan alpukat. Durian dan alpukat itu tanaman apa?
tanaman buah. Kalau dia tanaman buah berarti yang dibutuhkan apa? Tergantung umur. Tergantung umur itu artinya begini. Tapi jelas dia menggunakan unsur lengkap N, P, dan K. Tidak bisa tunggal. Bapak Ibu tidak perlu buah itu tanamannya tinggi terus, tidak perlu, bukan itu. Tapi proporsional, seimbang. Jadi kalau pupuk harus seimbang. Berapa dosis yang diberikan, ini caranya ngitung. Tahu akar di mana kalau seandainya saya gambar pohon seperti ini? Di ujung ini kan? Jarak dari pokok ke ujung ini menentukan berapa dosis tanaman kita. Seandainya tajuknya di sini 1 meter sama 1 meter berarti panjangnya berapa? Berapa pupuk yang diberikan dibagi 10? Berarti berapa? Kalau Bapak membuat sendiri pupuk horti, cuman dosis 200 gram. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti tega jual gitu ya, 1 kilo dijual 1.000 gitu 1 kilo. Kan keren toh, kotoran sapi dijual 1.000 itu kan hebat toh, sudah toh. Nah, berarti biayanya berapa per pohon? 200. Murah atau mahal? Terlalu murah kan? Itulah nolong. Jadi biayanya per pohon sama yang cair cuma 1.000, Pak. Dilakukan 2 kali, setiap 6 bulan sekali. Kapan pemupukan terbaik? Di akhir musim hujan dan di awal musim hujan. Oke, clear? Terus yang kedua, kalau tanamannya sudah siap buah, berarti kita rubah supaya tanaman ini menghasilkan buah. Bapak Ibu kepengen buah besar dan manis kan? Apa yang membuat buah itu besar dan manis? Berarti ngandung K dan zat PT buah. Buatkan zat PT buah. Ketika tanaman ini sudah umur, kapan kan tanaman akan berbuah? Ini kita harus tahu juga. Bapak Ibu pernah mikir enggak kapan tanaman itu berbuah? Gini konsepnya, ini saya tunjukkan konsepnya alam. Semua tanaman buah itu takut tidak punya keturunan. Karena itu ketika dia disakiti pasti berbuah tidak? Ini Bapak Ibu cambuki, lukai semuanya, kambiumnya dilukai, dia pasti berbuah. Tapi dia merana. Jangan. Terus yang kedua, kapan tanaman ini akan berbuah? Ketika dia masuk musim kemarau mau masuk musim penghujan. Ketika dia di ujung-ujung kemarau, dia itu berpikir, ini kok enggak hujan-hujan berarti sebentar lagi saya mati, saya tak berbuah dulu, itu alasannya. Stres. Jadi yang membuat tanaman berbuah itu adalah stres. Karena itu supaya tanaman ini berbuah, ketika Bapak tadi buat KCL enggak? Ada karbitnya enggak? Karbit tadi ketika disemprotkan di sini itu membuat tanaman jadi stres. Semprot itu 2-3 minggu pasti berbuah. Ini saya ajari teori marketing. Seandainya buah di sini Bapak Ibu semprot di sini aja. Tanamannya orang. Semprot 1 batang gitu aja. Nanti di situ keluar bunga. Nanti orangnya tanya, "Loh, kenapa kok di sini keluar bunga yang lain tidak?" gitu. Iseng-iseng. Kan Bapak Ibu perlu laboratorium toh? Coba begitu. Oke? Siap.